Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membagikan mengenai informasi penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 di Provinsi DKI Jakarta. Halo, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke presentasinya. Nah, sebelum PPDB DKI 2020, jika prestasi akademik menjadi kriteria dominan atau bahkan kriteria salah satu dalam mengakses sekolah negeri. Sekolah negeri didominasi oleh siswa dengan capaian akademik yang tinggi. Nah, dengan mereka capaian ini tahun 2020 ya, DKI 2020, prestasi akademik di sekolah negeri masih tinggi. Nah, akibatnya sekolah yang justru subsidinya oleh negara tidak memberikan banyak bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. Nah, ini ada problem panjang akses pendidikan negeri, ya teman-teman. Jadi tidak sesuai prinsip keadilan. Sekolah negeri dianggap favorit dan terus menjadi unsur karena siswa yang sudah masuk sudah terseleksi ketat. Nah, ini ada hasil PPDB 2020 yang menunjukkan siswa dari berbagai latar belakang keluarga mendapatkan kesempatan yang lebih seimbang untuk diterima di sekolah negeri. Nah, ini teman-teman, di 2019 dan 2020. Nah, kesenjangan kesempatan mengakses sekolah negeri dapat dikurangi oleh PPDB 2020 dan sekolah juga lebih heterogen secara kemampuan akademik dan latar belakang sosial. Nah, ini ada tujuan jangka panjang PPDB. Jadi membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga dari seluruh latar belakang demi memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta. Nah, tujuan yang pertama itu. Yang terakhir ada membentuk sekolah negeri dengan variasi siswa yang tinggi disertai rasa gotong royong untuk maju. Tujuan jangka panjang ini. Oke, asas dan tujuan dalam PPDB 2021 yaitu objektif. Ini tidak dibuat-buat, transparan, akuntabilitas. Nah, tujuannya adalah penyempurnaan dan pengembangan konsep PPDB di 2021, pelibatan lebih banyak stakeholder masyarakat, penyampaian informasinya lebih luas untuk menentukan pilihan sekolah dan siswa. Nah, situasi Kota Jakarta terkait pelaksanaan PPDB, jadi ada minat masyarakat untuk sekolah negeri itu sangat tinggi dan sebaran penduduknya tidak merata. Daya tampung sekolah negeri terbatas. Sistem pemimpin Jakarta sebagai kota metropolitan, seluruh sekolah terjangkau dengan moda transportasi. Jadi dalam masa tanggap darurat COVID-19, peserta didik di DKI Jakarta belajar dari rumah sampai saat ini masih dalam pemberlakuan PPKM atau berskala mikro. Nah, konsep PPDB ini sudah melibatkan berbagai stakeholder dalam perancangan. Nah, ada dasar hukum dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Itu ada dasar hukumnya. Yang pertama ada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ada surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Lalu ada peraturan gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik. Nah, kebijakan PPDB dari rumah ini dilaksanakan secara daring atau online. Jadi PPDB dari rumah tanpa berkumpul di sekolah, mencegah berkumpulnya calon peserta didik baru dan orang tua wali siswa di sekolah. Nah, ini ada mekanismenya. Yang pertama adalah pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik, orang tua maupun wali. Lalu verifikasi pendaftaran online oleh admin atau operator sekolah. Lalu calon peserta didik bisa melihat hasil seleksi PPDB, melakukan lapor diri dari rumah
oleh calon peserta didik. Jadi tahun ini tetap ya semua dari rumah. Nah, ini ada jalur PPDB tahun pelajaran 2021 dan 2022. Yang pertama ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, untuk afirmasi, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini paham zonasi. Nah, ini jalur favorit ya. Jalur zonasi memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah. Jadi serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Lalu ada jalur pindah tugas orang tua atau anak guru. Nah, ini memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarganya yang orang tuanya pindah tugas bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Jalur PPDB. Nah, di sini ada perbandingan kuota jalur PPDB 2021 dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Yang pertama ada jalur jenjang SD. Ya. Donasi minimal 70% di PPDB 2021 untuk DKI 73%. Afirmasi minimal 15%, di DKI 25%. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru maksimal 5%, di DKI 2%. Nah, lalu ada SMP. Aturannya untuk Permendikbud minimal 50%, di DKI 50%. Untuk afirmasi, SMP 15%, di DKI 25%. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru 5% di Permendikbud dan DKI 2%. Jika ada sisa kuota, ada prestasi non-akademik untuk SMP 5% dan prestasi akademik 18%. Untuk SMA, di Permendikbud, jalur zonasi minimal 50%, untuk DKI 50%. Afirmasi 15%, di DKI 25%. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru di Permendikbud 5%, di DKI 2%. Dan untuk prestasi non-akademik 5%, dan akademik 18%. Dan untuk SMK ada jalur afirmasi minimal 15%, dan PPDB 2021 43%. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru maksimal 5%, PPDB DKI 2021 2%. Dan prestasi non-akademik jika ada sisa kuota 5% dan akademik 50%. Fungsi termasuk dalam jalur afirmasi dengan kuota 2 orang per rombongan belajar atau rombel. Nah, ini ada PPDB PAUD. Nah, persyaratan di sini ada usia 2 sampai 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 untuk TPA dan TPA. Usia 3 sampai 4 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 untuk KB. Paling rendah berusia 4 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 untuk kelompok A di TK. Paling rendah berusia 5 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 untuk kelompok B di TK. Memiliki akte kelahiran, surat keterangan laporan kelahiran, dan tercatat dalam kartu keluarga. Nah, ini ada seleksinya. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi. Yang pertama, ada usia tertua ke usia termuda, mengutamakan calon peserta didik dari kelompok A pada satuan pendidikan yang sama. Mengutamakan calon peserta didik dari keluarga prasejahtera. Yang D, jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PAUD. Waktunya, pendaftaran dan verifikasi berkas tanggal 21 Juni sampai 6 Juli 2021. Proses seleksi 21 Juli 2021. Pengumuman 7 Juli 2021. Dan lapor diri 8 sampai 9 Juli 2021. Oke, kita lanjut. PPDB SLB, namanya KLB. Nah, ini jelas ya. Katanya sama. Tapi untuk usia, untuk SDLB berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Untuk SMPLB berusia 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. SMALB berusia maksimal 24 tahun pada tanggal 1 Juli.
Ini ada PPDB PKBM ya, paket. Dan untuk paket A setara SD berusia paling rendah 7 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Memiliki akte kelahiran, suatu keterangan laporan kelahiran ya dari pihak yang berwenang, memiliki surat keterangan lulus sebagai peserta didik masuk paket B setara SMP dan paket C setara SMP. Lalu ada persyaratan. Usia paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juni 2021. Nah, ini memiliki akte atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang yang tercatat dalam KK. Untuk SMP berusia maksimal 15 tahun, lulus SD atau bentuk lainnya seperti derajat yang atau FI. Tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. SMA usia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, lulus SMP atau bentuk lainnya sederajat, tercatat dalam kartu keluarga. SMK berusia maksimal 21 tahun tanggal 1 Juli 2021, lulus SMP atau bentuk lainnya sederajat, tercatat dalam KK, dan PPD disabilitas memiliki kompetensi kalian menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi kalian. Nah, ini ada PPDB SD. Nah, untuk SD afirmasi, bagi anak asuh panti dan anak disabilitas inklusi atau anak penyandang disabilitas meninggal karena COVID-19. Nah, ini ada kuotanya 25%. Nah, untuk disabilitas atau inklusi 12 lebih per meninggal. Nah, seleksinya tanpa seleksi, kecuali untuk disabilitas inklusi menggunakan usia. Nah, untuk seleksi bagi anak terdaftar dalam DTKS atau anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta atau pengemudi mitra Trans Jakarta itu ada zona, usia, dan waktu mendaftar. Waktunya mulai dari tanggal 7 Juni 2021, pendaftaran dan pengumuman untuk belumsi. Pendaftaran pengumuman tanggal 14 dan 16 Juni untuk bagi anak afirmasi yang terdaftar dalam DTKS. Untuk lapor dirinya tanggal 10 sampai 11 Juni untuk inklusi atau disabilitas. Untuk lapor diri masih bisa DTKS tanggal 17 sampai 18 Juni 2021. Untuk zonasi kuotanya 73%. Ya, dibutuhkan bagi calon peserta didik baru yang telah berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Seleksinya menggunakan zona, usia, waktu pendaftaran. Pendaftaran dan pengumuman tanggal 23 Juni 2021, lapor diri tanggal 25 Juni 2021. Pindah tugas orang tua, anak guru. Nah, bagi orang tuanya yang pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mengerjakan dari anak guru, itu kuotanya 2%. Seleksinya menggunakan zona, usia, dan waktu mendaftar. Pendaftaran pengumuman tanggal 7 23 Juni 2021, lapor diri tanggal 25 Juni 2021 untuk PPDB. SMA, sampai SMA nih. Ini ada jalur prestasi akademik dan non akademik. Nah, kuotanya di sini untuk akademik itu 18%. Nah, seleksinya menggunakan bobot indeks prestasi akademik atau IPA untuk pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Lalu ada prestasi non akademik, itu kuotanya 5%. Bobot indeks prestasi akademik menggunakan seleksinya pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, untuk pendaftaran dan pengumuman tanggal 7 sampai 9 Juni dan lapor diri tanggal 10 sampai 11 Juni 2021. Lalu ada afirmasi bagi anak panti atau penerima KJP Plus sekaligus PIP dan anak disabilitas. Nah, itu 20%. Nah, ini ada tanpa seksi untuk disabilitas atau inklusi menggunakan zona. Sedangkan untuk anak terdaftar dalam DTKS atau anak KJP atau anak dari penerima KPJ atau anak dari pengemudi mitra Trans Jakarta, untuk seleksinya menggunakan zona prioritas pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, pendaftarannya itu tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Untuk lapor diri tanggal 24-25 Juni 2021. Nah, untuk zonasi, ini ada zona prioritas ke 1, 2, dan 3, itu kuotanya 50%.
Seleksinya menggunakan zona prioritas, usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Pendaftarannya tanggal 28, 30 Juni 2021, lapor diri tanggal 1, 2 Juli 2021. Pindah tugas orang tua dan anak guru, yaitu 2% kuotanya. Seleksinya menggunakan bobot IPK, indeks prestasi akademik, usia, dan waktu mendaftar. Pendaftarannya tanggal 7 sampai 30 Juni 2021, lapor dirinya tanggal 1, 2 Juli 2021. Nah, di sini ada PPDB SMK. Nah, ini ada prestasi. Prestasi akademik kuotanya dari 50%, sedangkan non-akademik 5%. Seleksinya menggunakan bobot prestasi akademik dan sekolah dan waktu mendaftar. Pendaftarnya itu tanggal 7 sampai 9 Juni, pengumumannya. Lapor diri tanggal 10 sampai 11 Juni 2021. Afirmasi, ini 43% ya, masuk anak panti dan anak disabilitas atau inklusi. Nah, kuota anak disabilitas itu 2% per ombel. Nah, ini tanpa seleksi kecuali untuk disabilitas atau inklusi menggunakan usia. Bobotnya prestasi akademik, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, untuk disabilitas atau inklusi itu tanggal 14 sampai 16 Juni 2021. Lapor diri untuk tanggal 17-18 Juni 2021. Untuk anak terdaftar DTKS atau KJP Plus atau KPJ dan anak pemudi mitra Transjakarta itu tanggal 21-23 Juni 2021 untuk pendaftaran dan pengumuman. Lalu ada lapor diri tanggal 24 sama 25 Juni 2021. Lalu ada pindah tugas orang tua dan anak guru, itu 2% kuotanya. Menggunakan seleksi bobot prestasi akademik, usia, dan waktu mendaftar. Nah, itu pendaftarannya tanggal 7 sampai 30 Juni 2021, lapor diri tanggal 1-2 Juni 2021. Nah, ini ada perhitungan indeks prestasi, jalur prestasi akademik dan non-akademik, menggunakan indikator yang sama dengan pembuatan yang berbeda. Karena perkembangan yang ingin dicapai adalah perkembangan positif yang utuh atau menyeluruh. Jadi nilai rapot rata-rata nilai mata pelajaran yang terdaftar dalam juknis pada 5 semester terakhir itu ada bobot akademiknya 30%, ya, 30%, dan non akademiknya 10%. Nah, itu lumayan loh. Ada persentil nilai rapot. Dan ini ya, untuk top 30% itu sekolah akreditasi A, top 20% untuk sekolah akreditasi B, top 10% untuk sekolah akreditasi C. Bobotnya 30%, pembuatan akademiknya 5%. Prestasi akademik itu dalam bidang akademik ya, 3 peringkat internasional, internasional, nasional, provinsi atau kota, atau kabupaten ya, dalam bidang akademik. Nah, itu bobotnya tuh 30%, sedangkan non-akademiknya 5%. Nah, untuk prestasi non-akademik, biasanya ini ada kejuaraan atau pengalaman berorganisasi atau OSIS, kepemimpinan ya, keaktifan dalam pengembangan minat bakat itu ada 5% bobotnya, dan non-akademik 40%. Persentil non-akademik itu pengelompokan nilai prestasi non-akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, totalnya 100%. Nah, penetapan wilayah dan seleksi jalur zonasi ya, DKI Jakarta untuk PPDB 2021 itu zonasi SD ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Zonasi SMP dan SMA, kelompok prioritas 1 RT domisili ya, calon peserta didik baru sama dengan RT lokasi sekolah. Kelompok prioritas 2 RT domisili calon peserta didik baru bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah. Kelompok prioritas 3 RT domisili calon peserta didik sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka diseleksi antar calon peserta didik baru dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia dari usia tertua atau termuda. Contoh zonasi ya, SMA 8 Jakarta. Ini untuk prioritas 1 ada RT 02 RT 12 Kelurahan Bukit Duri. Untuk prioritas 2 ini bersinggungan atau bertetangga dengan RT SMN 8. Untuk RT 1 RW 12 dan 9, RT 14 dan 4. Lalu ada prioritas 3 Kelurahan domisili sama dengan pendekatan 10, 11, 12 ini.
Kabupaten Melayu, Manggarai, begitu. Untuk zonasi SMPN 119 Jakarta. Nah, di sini ada pra pendaftaran. Ya. Calon peserta didik yang mengikuti pra pendaftaran itu adalah calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga di Provinsi DKI Jakarta dan sekolah di luar Jakarta. Ini pra pendaftar. Nah, calon peserta didik ini memiliki kakak di Provinsi DKI Jakarta lulusan tahun sebelumnya. Calon peserta didik yang memiliki kakak di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di satuan pendidikan asing yang memberikan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Asing Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Pendidikan Kebudayaan di Islam Pendidikan Universitas dan Direktorat Jenderal Pendidikan dan mekanisme pendaftarannya mengakses langsung publik pra pendaftaran di aplikasi daerah Jakarta .go.id pra pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran secara daring, unggah dokumen pendaftaran, dalam peserta didik melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas pra pendaftarannya. Yang pertama itu pengajuan akun. Klik tombol pengajuan akun. Kalau ada aktivasi token, nah aktivasi token ini tombol aktivasi yang juga disebut nama peserta dan tokennya. Kalau ada pemilihan sekolah, selama PPDB, lalu melakukan login dengan cara input peserta dan passwordnya, lalu memilih sekolah dan mencetak tanda bukti dengan sekolah tujuan. Kalau ada hasil seleksi, kita lapor diri. Nah, teman-teman bisa menghubungi layanan informasi PPDB lalu media sosial PPDB dari Jakarta, official PPDB DKI, PPDB dan Twitternya PPDB 1. Lalu ada layanan pengaduan, ada websitenya juga istik.jakarta.go.id, PPDB-jakarta.go.id dan pas wilayahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.